Merasa pikiran nggak bisa berhenti pas mau tidur. Kuncinya tuh ada di dalam diri Anda sendiri, dan kami akan tunjukkan caranya. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini, kita bakal kupas tuntas nih, gimana sih pikiran dan perasaan kita sendiri itu sering jadi penyebab susah tidur. Kita akan lihat cara-cara praktis buat menenangkan pikiran. Betul sekali. Tujuannya ya biar kita paham akar masalahnya dari dalam dan bisa kembali pegang kendali atas pikiran kita, bukan malah pikiran yang ngendaliin kita, gitu kan? Melatih pikiran kita sendiri. Oke, mari kita bedah lebih dalam ya. Salah satu hal utama yang muncul tuh kesadaran ya, kalau seringnya kita sendiri yang bikin susah tidur gara-gara terus mikirin hal yang udah lewat atau malah yang belum kejadian. Itu kan nggak ada gunanya ya pas mau tidur gitu. Menarik di sini, Anda tuh punya kekuatan buat melatihnya fokus ke apa yang Anda mau, bukan malah sebaliknya. Jadi ini bukan soal ngilangin pikiran, tapi lebih ke, gimana ya, mengarahkannya. Terus gimana cara ngelatihnya? Ada saran nggak? Ya, coba alihkan fokus secara sadar ke hal-hal yang katakanlah baik atau positif dalam hidup saat ini. Kedengarannya simple ya, tapi ini langkah penting. Oke. Mengalihkan fokus. Dan ini bisa dilatih kok. Teknik relaksasi atau latihan pernapasan sederhana itu bisa banget bantu menenangkan respons fisik tubuh kita terhadap stres. Kayak napas perut gitu. Oh, yang tarik napas dalam itu ya? Iya, betul. Tapi perlu diingat ya, ini butuh latihan rutin. Nggak bisa instan hasilnya. Kayak melatih otot aja, perlu diulang-ulang. Nah, ada lagi nih yang menurut saya, wah menarik banget. Soal menciptakan semacam jarak. Jarak antara diri kita sama pikiran dan perasaan kita lewat semacam meditasi gitu. Katanya kalau ada jarak, rasa nggak nyaman itu bisa berkurang atau bahkan hilang. Gimana tuh maksudnya? Konsep jarak ini ya, intinya adalah mengamati pikiran dan perasaan tanpa langsung ke bawah arus atau menghakimi. Coba bayangkan Anda lagi duduk di pinggir sungai terus lihat daun hanyut. Nah, daun itu pikiran atau perasaan. Anda lihat aja, nggak perlu lompat ke sungai buat ngambil daun itu. Latihan kesadaran bantu Anda jadi si pengamat ini. Jadi bukan mengosongkan pikiran ya, tapi mengubah hubungan Anda dengan pikiran itu. Menarik. Ini nyambung dong ya, sama kebiasaan kita kalau lagi nggak nyaman. Seringnya kan kita langsung cari pengalihan, cek HP lah, marah-marah atau apa gitu. Jadi, belajar hadir itu intinya kita nggak lari dari rasa nggak nyaman itu ya. Tepat sekali, pengalihan itu seringnya cuma solusi jangka pendek ya kan? Dengan belajar untuk hadir aja sama perasaan nggak nyaman itu, tanpa langsung bereaksi, Anda jadi punya ruang buat milih respons yang lebih bagus. Ini penting juga buat ngelola stres secara umum. Terus, ada satu peringatan menarik nih. Jangan paksa diri untuk tidak mikirin sesuatu. Loh, kok gitu? Bukannya justru itu tujuannya, biar nggak kepikiran? Nah, ini dia yang disebut efek ironis atau kadang disebut paradoks beruang putih. Semakin keras Anda coba nggak mikirin si beruang putih, malah makin sering dia muncul di kepala. Jadi pendekatannya beda, biarin aja pikiran itu datang dan pergi secara alami. Nggak usah dipegang erat-erat atau dilawan habis-habisan. Akui aja dia ada, terus pelan-pelan arahkan lagi fokus Anda. Oke. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, intinya kuncinya itu di kombinasi antara sadar sama pola pikir kita sendiri. Terus latihan aktif buat nenangin badan dan ngarahin fokus, plus ngembangin kemampuan buat hadir dan kasih jarak ke pikiran tanpa perlu ngelawan secara paksa. Gitu ya? Persis, ini soal membangun hubungan yang lebih sehat lah dengan pikiran kita sendiri. Sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini. Gimana kalau mencapai tidur nyenyak itu bukan soal perang melawan pikiran biar dia diam, tapi lebih ke belajar seni berdampingan aja dengannya secara damai. Wah, semoga pembahasan kita kali ini kasih Anda momen ya. Nah, udah nyimak sampai sini kok belum follow, subscribe, atau like sih? Jangan-jangan Anda benci ya sama kami? Bercanda. Sampai jumpa.